9 fenomena alam yang ada dalam Al-Quran adalah api di dasar laut. Sebuah penelitian tentang kerak bumi yang ada di dasar laut menemukan api yang diakibatkan adanya lava cair yang disertai abu vulkanik seperti gunung berapi. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat At-Tur ayat 6 yang artinya, dan demi lautan yang dipanaskan, di dalamnya ada api. Quran surat At-Tur ayat 6. Dalam tafsir Quran Kemenak dijelaskan, sebagian ulama berpendapat dan menetapkan bahwa lapisan bumi itu seluruhnya seperti semangka dan kulitnya seperti kulit semangka. Artinya bahwa perbandingan kulit bumi dan api yang ada di dalam kulitnya itu seperti kulit semangka dengan isinya. Sebab itu sekarang kita sebenarnya berada di atas api yang besar, yakni di atas laut yang di bawahnya penuh dengan api, dan laut itu tertutup dengan kulit bumi dari segala penjurunya. Dari waktu ke waktu api itu naik ke atas laut yang tampak pada waktu gempa dan pada waktu gunung berapi meletus. Seperti gunung berapi Vesuvius yang meletus di Italia pada tahun 1909 Masehi yang telah menelan kota Mozaina, dan gempa yang telah terjadi di Jepang pada tahun 1952 Masehi yang memusnahkan kota-kotanya sekaligus. Menurut jumhur bahwa yang dimaksud dalam ayat ini ialah laut bumi. Pertemuan dua air laut yang tidak menyatu. Fenomena alam yang ada dalam Al-Quran selanjutnya adalah tentang dua laut yang bertemu namun keduanya tidak menyatu. Fenomena ini terjadi di Selat Gibraltar yang menghubungkan lautan Mediterania dan Samudra Atlantik. Dalam Al-Quran, fenomena ini dijelaskan dalam surat Ar-Rahman ayat 19 dan 20 yang artinya, dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Quran surat Ar-Rahman ayat 19 dan 20. Sungai di dasar laut. Fenomena alam ini pertama kali ditemukan oleh pakar oseanografi asal Prancis bernama Yves Cousteau. Sungai di bawah laut ini diberi nama Cenote Angelita yang berada di Meksiko. Fenomena sungai di dasar laut ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 53, menjelaskan fenomena ini. Dan dialah Allah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan. Yang satu tawar dan segar dan yang lainnya asin. Dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak ditembus. Quran surat Al-Furqan ayat 53. Hujan. Di dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 48 dan 49 sudah menjelaskan fenomena alam ini. Allah dialah yang mengirim angin, lalu angin itu menggerakkan awan, dan Allah membentangkannya di langit menurut yang dikehendakinya, dan menjadikannya bergumpal-gumpal. Lalu kamu lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka apabila hujan itu turun mengenai hamba-hambanya yang dikehendakinya, tiba-tiba mereka menjadi gembira, dan sesungguhnya sebelum hujan diturunkan kepada mereka, mereka benar-benar telah berputus asa. Quran surat Ar-Rum ayat 48-49. Tumbuhan bertasbih. Pada 1981, terbit Journal of Plant Molecular Biologies yang mengungkapkan hasil penelitian yang dipimpin oleh seorang profesor bidang ilmu biologi bernama William Brown. Penelitian tersebut tentang suara halus yang dikeluarkan oleh tumbuhan yang tidak bisa didengar oleh telinga manusia. Suara tersebut terus berulang lebih dari 1000 kali tiap detiknya. Dengan teknologi yang sangat canggih, getaran ultrasonik tersebut dapat dibaca dan dipahami. Seorang peneliti Muslim India mengatakan bahwa temuan tersebut sesuai dengan apa yang termaktub Al-Quran surah Al-Isra ayat 44 yang artinya, langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tak ada satupun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya dia adalah maha penyantun lagi maha pengampun. Petir. Dilansir dari laman BMKG, petir merupakan gejala alam yang biasanya muncul pada musim hujan di mana di langit muncul kilatan cahaya sesaat yang menyilaukan, dan beberapa saat kemudian disusul oleh suara yang menggelegar. Terdapat beberapa definisi dari petir, antara lain fenomena alam yang merupakan pelepasan muatan elektrostatis yang berasal dari badai guntur. Pelepasan muatan ini disertai dengan pancaran cahaya dan radiasi elektromagnetik lainnya. Arus listrik yang melewati saluran pelepasan muatan tadi dengan cepat memanaskan udara dan berkembang sebagai plasma yang menimbulkan gelombang bunyi yang bergetar di atmosfer. Dalam Al-Quran, petir disebutkan dalam beberapa ayat, salah satunya surat Al-Baqarah ayat 19 yang artinya, atau seperti orang-orang yang ditimpa hujan lebat dari langit disertai gelap gulita, buruh dan kilat. Mereka menyumbat telinganya dengan anak jarinya karena mendengar suara petir, sebab takut akan mati, dan Allah meliputi orang-orang yang kafir. Quran surat Al-Baqarah ayat 19. Bulan sabit. Fenomena alam dalam Al-Quran lainnya yakni bulan sabit atau hilal. Bulan sabit ini untuk menentukan awal masuknya bulan Ramadan kalender Komariah. Fenomena alam bulan sabit itu disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 189 yang artinya, mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah, bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan bagi ibadah haji, dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya. Akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa, dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya, dan bertawakallah kepada Allah agar kamu beruntung. Quran surat Al-Baqarah ayat 189. Gerhana matahari. Fenomena alam ini merupakan peristiwa terhalangnya cahaya matahari
matahari oleh bulan sehingga tidak semua cahaya sampai ke bumi dan selalu terjadi pada saat fase bulan baru. Fenomena alam tersebut disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Fussilat ayat 37 yang artinya, sebagian tanda-tanda kebesarannya ialah malam, siang, matahari, dan bulan. Jangan kalian bersujud pada matahari dan jangan pula pada bulan, tetapi bersujudlah kalian kepada Allah yang menciptakan semua itu jika kamu hanya menyembahnya. Quran surat Fussilat ayat 37. Siang dan malam. Fenomena alam yang ada dalam Al-Quran terakhir yakni pergantian siang dan malam. Dalam ilmu sains, terjadinya siang dan malam karena ada perputaran bumi. Bumi merupakan salah satu planet di tata surya yang mengelilingi matahari dan sekaligus mengitari dirinya sendiri. Fenomena itu disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 190. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya dalam pencipta langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Quran surat Al-Imran ayat 190.